Halo Sobat Sip, Tuhan menciptakan kita dengan potensi yang luar biasa. Setiap dari kita diberi bakat, kemampuan, dan tujuan yang unik. Jika kita bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi diri kita, maka kita akan bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Bahkan, kita bisa berkarya dan memberikan kontribusi buat keluarga, orang lain, lingkungan, negara, bahkan dunia. Namun, seringkali banyak dari kita tidak mampu memaksimalkan potensi diri kita karena rasa takut, tidak percaya diri, minder, atau bahkan tidak punya tujuan hidup. Untuk bisa memaksimalkan potensi diri, kita harus punya tujuan hidup dan bisa mengenal diri kita sendiri dengan cara mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan di dalam diri kita. Mengetahui minat, mengetahui bakat, dan nilai-nilai pribadi di dalam diri kita. Dengan mengenali diri sendiri, kita dapat membuat pilihan yang sesuai dengan tujuan hidup kita dan memaksimalkan potensi, bakat, dan kemampuan yang kita miliki, agar kita dapat mengubah diri kita menjadi seorang pemenang dan mencapai kehidupan yang kita impikan. Bagaimana caranya? Mengetahui tujuan hidup dan memaksimalkan potensi dalam diri kita. Sendok dan garpu diciptakan untuk memudahkan kita makan. Sepatu diciptakan untuk alas kaki, untuk melindungi kaki kita saat kita berjalan. Sepeda, mobil, motor, kapal, pesawat terbang, semuanya diciptakan sebagai alat transportasi. Alat-alat itu diciptakan oleh manusia karena memiliki sebuah tujuan. Demikian juga Tuhan menciptakan kita manusia. Tidak mungkin kita diciptakan hanya untuk sekedar minum kopi di dunia ini. Sehingga Anda harus tahu apa tujuan hidup Anda. Saat Anda tidak tahu tujuan hidup Anda akan mengalami kebingungan. Hal ini sama seperti kalau Anda mau pergi untuk makan. Tetapi Anda tidak memiliki tujuan mau makan apa dan di mana. Maka Anda akan hanya mengendarai mobil atau motor dan hanya berputar-putar menghabiskan waktu, tenaga, bahan bakar, dan akhirnya tidak jadi makan. Saat Anda tidak tahu tujuan hidup Anda, waktu Anda termotivasi karena sesuatu, misalnya saat Anda melihat video motivasi di YouTube, Anda mengikuti seminar, mengikuti training, membaca buku, Anda mungkin termotivasi, tetapi Anda bingung mau melakukan apa. Anda tidak tahu saat termotivasi, saat semangat, itu semangatnya untuk apa. Dan Anda bingung juga bagaimana caranya untuk sukses dan kaya. Walaupun sebetulnya sudah diberitahu langkah-langkahnya bagaimana, tapi tetap saja bingung. Mengapa? Karena Anda tidak punya tujuan hidup, sehingga Anda bingung mau melakukan apa dengan hidup Anda. Sebenarnya, kita bisa lahir di dunia ini karena sebuah tujuan dari Tuhan. Coba kita pikirkan dan renungkan. Ada orang yang sudah menikah resmi bertahun-tahun. Orang tuanya ingin punya anak. Tetapi banyak yang tidak dikaruniai anak. Tetapi ada orang yang tidak menikah dan hanya berhubungan badan satu kali. Cuman 1 celup, 2 celup. Bisa hamil dan punya anak. Ini semuanya terjadi karena apa? Ini semuanya terjadi karena izin Tuhan. Banyak orang dari keluarga yang broken home seringkali merasa bahwa hidupnya hancur dan tidak punya masa depan. Tidak ada yang peduli dengan dirinya. Bahkan dia diciptakan pun tidak tahu untuk apa. Tapi tahukah Anda, cukup banyak orang-orang dari keluarga broken home yang ternyata bisa sukses dalam hidupnya. Dan mereka bisa berkarya, bahkan mereka bisa memiliki kontribusi buat orang lain, buat lingkungannya, buat negaranya, bahkan buat dunia. Seperti kisah nyata yang satu ini. Essie Taylor Morton dilahirkan oleh seorang ibu bernama Vieta Hazel Taylor yang tuli dan bisu pada tanggal 1 Februari 1936 di St. John Colony of Dale, Texas. Essie
tidak pernah mengenal siapa ayahnya, dan ia dibesarkan oleh kakek nenek dari ibunya di sebuah pertanian kecil. Selama masa remajanya, Esi hidup sangat miskin dan harus bekerja di ladang kapas. Meskipun Esi tidak buta, tuli, ataupun yatim piatu, dia sekolah di Texas Blind, Deaf, and Orphan School untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang buta, yang tuli, atau anak daripada yatim piatu. Esi sekolah di sana karena tidak ada sekolah lain yang mau menerima orang Afrika Amerika di Deal. Tetapi Esi tidak peduli hal itu. Dan dia tekun belajar sehingga bisa lulus pada usia 16 tahun. Pada tahun 1952, Esi Taylor mendaftar di University Houston-Tillotson, sebuah perguruan tinggi khusus kulit hitam di Austin, Texas. 4 tahun kemudian, ia lulus cum laude dengan gelar sarjana ekonomi. Esi kemudian berusaha untuk mendaftar di program pasca sarjana University of Texas. Tetapi Esi ditolak masuk dengan alasan bahwa ia memiliki program sarjana yang tidak memadai. Hal ini terjadi karena peraturan saat itu di Amerika ada yang namanya segregasi atau pemisahan berdasarkan ras yang berlaku di bagian negara Texas. Aturan ini melarang orang kulit hitam mendaftar program sarjana, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan persyaratan penerimaan. Tetapi Esi tidak putus asa. Dia mengambil pekerjaan sebagai seorang guru di sekolah yang disponsori oleh negara untuk anak-anak perempuan nakal. Setelah 1 tahun, Esi bekerja untuk asisten presiden di Houston-Tillotson selama beberapa bulan, sampai dia diminta bekerja di kantor pusat negara bagian Texas AFL-CIO di Austin. Dan pada tahun 1961, dia diundang oleh Presiden John F. Kennedy untuk bekerja di Committee on Equal Employment Opportunity, dan dia berkarya di sana selama 20 tahun dan mengisi berbagai macam posisi. Dan pada tahun 1977, Esi diundang oleh Presiden Jimmy Carter untuk menjadi Menteri Keuangan ke-36 Amerika Serikat dan menjadi wanita kulit hitam keturunan Afrika Amerika pertama yang memegang posisi Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dia memegang jabatan Menteri Keuangan sejak tanggal 12 September 1977 sampai tanggal 20 Januari 1981. Dan sebagai Menteri Keuangan, Esi tanda tangannya tertera dalam mata uang US dollar. Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan, Esi juga merupakan anggota delegasi Amerika ke Roma, Italia untuk penobatan Paus Yohanes Paulus II di tahun 1978. Esi juga merupakan ketua misi rakyat untuk rakyat ke Uni Soviet dan Cina pada tahun 1986. Dan Esi juga menjadi pengamat pemilu untuk pemilihan presiden di Haiti, Senegal, dan Republik Dominika. Setelah kembali ke Austin, Esi bertugas di Austin Housing Authority Board of Commissioners atau Dewan Komisaris Badan Perumahan Austin pada tahun 1999 hingga 2001. Untuk menghormati jasa-jasanya, Austin Housing Authority Board of Commissioners menciptakan dana beasiswa Esi Morton untuk siswa berpenghasilan rendah di Houston-Tillotson. Penghargaan yang lain yang diberikan oleh pemerintah Amerika diberikan pada bulan April 2018, di mana Jalan Robert E. Lee di Austin diganti nama jalannya menjadi Jalan Esi Morton untuk menghormati Esi Morton. Ada kata-kata bijak yang dikatakan oleh Esi Morton di buku Chicken Soup for the Soul at Work. Kata-kata itu berbunyi, ini bukan tentang keberuntungan, juga bukan tentang keadaan. Orang tidak dilahirkan dengan cara tertentu agar masa depan orang tersebut menjadi seperti apa. Dari kisah Esi Morton, kita bisa belajar bahwa Tuhan mempunyai tujuan hidup buat seseorang. Apapun kondisi yang dialaminya saat dia dilahirkan. Tujuan hidup tidak selalu harus fenomenal.
tetapi harus bisa membuat perbedaan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Jika Anda tidak tahu tujuan hidup Anda akan hidup berputar-putar. Anda hidup mengalir tanpa tujuan. Saat ada ombak datang, badai menerpa, topan menghantam, hidup Anda akan hancur berantakan. Dan Anda hanya akan bisa meratap, mengeluh, menangis, dan tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda tidak bisa bangkit daripada keterpurukan. Anda tidak akan pernah bisa jadi pemenang kehidupan dan mencapai potensi maksimal dalam diri Anda. Anda juga tidak akan pernah bisa sukses, kaya, dan makmur tanpa mengetahui tujuan hidup Anda. Sehingga hal utama dan terutama jika Anda ingin sukses, kaya, dan makmur, Anda harus tahu tujuan hidup, visi, dan impian dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah bisa membahagiakan anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, orang-orang yang dicintai tanpa Anda memiliki tujuan hidup. Anda juga harus tahu tujuan hidup Anda agar Anda tidak bekerja di tempat yang salah, tidak membuang waktu Anda, tidak mempelajari hal-hal yang keliru, dan tidak membuang uang untuk investasi yang sia-sia. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui tujuan hidup Anda? Yang pertama, tuliskan apa impian dan visi hidup Anda. Banyak orang bingung menjawab pertanyaan ini. Sebagian lagi meniru jawaban dari tokoh-tokoh besar. Sebagian lagi menjawab kalau ingin sukses dan kaya. Sebagian lagi menjawab dengan hal-hal yang klise, yang idealis, dan sulit dipahami karena meniru orang lain. Saya katakan kepada Anda, jika visi Anda tidak jelas dan Anda sendiri tidak paham, maka Anda juga akan sulit merealisasikan impian Anda. Anda akan sulit untuk mencapai impian Anda. Yang kedua, tuliskan apa talenta atau bakat alami atau kelebihan dari diri Anda dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, tuliskan apa kelebihan Anda menurut pandangan orang lain. Yang keempat, tuliskan apa prestasi yang pernah Anda capai. Yang kelima, tuliskan apa passion atau gairah Anda. Kalau Anda mau baca buku atau baca artikel apa atau buku apa yang senang Anda baca. Yang keenam, tuliskan hal apa yang paling Anda nikmati ketika Anda melakukannya. Jika Anda punya waktu, aktivitas apa yang akan Anda pilih untuk Anda lakukan? Dan dengan siapa Anda memilih untuk menghabiskan waktu? Yang ketujuh, tuliskan hal apa yang mau Anda kerjakan dengan sukarela atau tidak dibayar. Yang kedelapan, tuliskan hal apa yang Anda inginkan dalam 5-10 tahun mendatang. Yang kesembilan, siapa tokoh atau idola yang paling Anda kagumi? Dan apa profesi mereka? Setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Bahkan, saudara kembar pun bisa memiliki jawaban yang berbeda. Karena manusia itu unik. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan dan tujuan hidup masing-masing. Dari jawaban Anda terhadap 9 pertanyaan ini adalah merupakan tanda-tanda tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada Anda. Dan setelah menemukan gambaran tentang tujuan hidup Anda, doakan dan tanyakanlah pada Tuhan, Sang Pencipta kita, dan mohon tuntunannya untuk mengarahkan kita tentang pekerjaan yang cocok sesuai dengan tujuan hidup kita. Setelah Anda menemukan tujuan hidup Anda, carilah pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup Anda, agar Anda bisa menikmati pekerjaan Anda, agar Anda bisa mendapatkan kepuasan dan membuat Anda bisa bertumbuh mencapai potensi maksimal dari diri Anda. Dan pekerjaan tidak akan lagi menjadi beban bagi Anda, tetapi akan menjadi sarana untuk melakukan aktualisasi diri dan memberikan dampak positif bagi keluarga, lingkungan, negara, bahkan dunia. Hal ini akan membuat hidup Anda menjadi bahagia dan bisa sukses meraih impian-impian Anda. Nah, tentang pekerjaan apa yang sesuai atau cocok dengan tujuan hidup Anda akan saya bahas di video yang berikutnya. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa
di puncak kemakmuran.